Ini kalau pagi dan kebetulan cuacanya cerah, ini matahari pagi akan menembus pohon-pohon pinus ini. Yang kumpulan orang bebas. Iki dulu momen ketakut iki. Borunamu, the resto. Oh, resto. Right down the. Okay. How long have you been in Salatiga? How long? 5 bulan. 5 months. Yeah. Okay. And your plan for how long again? Your plan in Salatiga? Plan 1 year maybe. 1 year. Yeah. 1 year. Yeah, maybe after go to Papua. Oh, go to Papua. Papua. Yeah. Ya, kita sekarang punya nama baru nih, pasukan anti sambat. Sambat ya. Ini pada pagi hari ini, bukan hari Minggu ya, sehingga ini sepi. Kita akan menyusuri hutan pinus Kalipasang. Ini termasuk wilayah Taman Nasional Gunung Merbabu. Kita lihat nanti situasi di dalamnya seperti apa. Ada orang oh ya. Waduh. Ya, rampok. Ya, rampok. Aku ini orang yang jaga bonus. Wah, mantap. Nyate ya. Namanya tuh. Oh iya, bonus ini ya. Jadi di Spektra ini bangun ini SMA ini. Lawu ini. Lalu Oh iya dah. nah, Rute itu. Enggak. Berarti memang dia anu ya. Wah, istilahnya bisnis turis. sekolah munggah terus. Ini suasana di hutan Kalipasang pada pagi hari ini. Karena bukan hari Minggu dan kebetulan tidak ada yang kemah di sini, sehingga terkesan suasana sepi. Yakin nggak ini masih ada? Ini ada penunjuknya. Ada, cuman kita mungkin untuk ketemu juga tidak gampang. Halo, pasukan anti sambat. Apakah ada yang tidak kuat? Mantap. Alhamdulillah, masih kuat semua. Kita naik sebentar, nanti kita sudah sampai di Gardu Pandang. Menikmati. Juragannya itu menikmati. Juragannya menikmati sambil menghayati, mengingat-ingat masa yang lalu ketika berjalan berduaan di rimbunya hutan pohon pinus. Dulu kita diajar guru biologi kita siapa waktu itu? Siap. Apa nama Latin dari pinus? Pinus apa? Nama Latinnya apa? Lupa. Nama Latin pinus itu kalau tidak salah, oh ya, Pinus merkusii apa gitu loh. Nggih, ngatek sing jaga mboten enten nek dukani mboten mangke nggih. Mboten dereng dugi nek ya ngeten. Oh, pasti dereng nggih. Dereng nggih. Nggih, mangke mandhape mawon mboten napa nggih. Nggih. Ini nggih. Jadi tadi kita karena masih pagi sekitar jam 8 ya, itu yang jaga belum ada. Karena kita juga berkejaran dengan waktu, sehingga kita langsung masuk saja untuk urusan tiketing dan parkir nanti kita selesaikan setelah kita turun nanti, karena kita masih ada agenda nanti ke Taman Dongkluruk, dan kalau tidak capek nanti akan terus ke Gedong lewat Sukowolu itu. Kita terus ke atas. Ini kita sudah sampai di batas trek yang disediakan oleh pengelola, ditandai dengan adanya gardu pandang ini. Jadi jalan batu permanen ini, atau jalan batu yang semi permanen mungkin ya, ini hanya sampai di gardu pandang ini. Apabila teman-teman masih merasa belum capek, teman-teman bisa berjalan-jalan di sela-sela pohon pinus sambil menghirup udara yang segar dan kicau-kicau burung, kicau burung-burung maksudnya.
Setelah berjalan kurang lebih 15 menit mungkin ya, 10 atau 15 ya. Ora saka nggon parkiran, saka nggon anu. 15 menit ya. Setelah kita berjalan kurang lebih 15 menit, kita sampai di ujung dari yang sudah direkomendasikan oleh pengelola, ditandai dengan ini apa? Gardu pandang. Jadi kalau sudah gardu pandang ini, jalan yang sudah diberi berbatu ini selesai. Kita kalau mau terus ya kita cari jalan sendiri di antara pohon-pohon itu, dan kita bisa naik ke gardu pandang itu. Nah itu yang di atas. Ternyata mereka nafasnya masih teratur, belum capek berarti. Ini gardu pandangnya ini tingginya mungkin kurang lebih 30-an meter ya mungkin. Kaiso medun ora? Kita pentok. Pentok ya? Pentok. Mantap. Kita beralih kita ke lihat merbabu kalau kabutnya hilang nanti. Iya, lihat merbabu pokoknya. Target ya. Kedongan kayak cerita ngakoni Cerita DKI. Tiket izin, surat izin. Surat izin apa? Surat izin jalan-jalan. Neng iso medun ora kae? Kok gek singunan kae kok. Enggak, sudah teruji. Ini menurut saya area ini cocok ya untuk mengenalkan orang-orang yang ingin mengenal hutan tapi masih takut-takut masuk hutan. Nah ini hutan pinusnya sangat terjaga, sangat rapat, tapi ini menurut saya ini masih terasa sekali dampak dari kemarau panjang kemarin. Ini belukarnya juga tidak tumbuh subur seperti biasanya, tampak kering, baru mulai bersemi karena mungkin di sini belum tersiram air hujan. Ini suasana benar-benar hening, hanya suara kicau burung. Kalau teman-teman punya saudara atau anak kecil yang ingin dikenalkan pada suasana alam, saya kira hutan pinus Kalipasang ini masuk dalam rekomendasi karena suasana yang tenang, hutan pinusnya yang cukup lebat, terjaga. Tapi agak disayangkan memang hanya hutan pinus atau hanya tanaman pinus yang banyak tumbuh di sini. Sebenarnya ada juga tanaman puspa, tapi jarang ya. Dominan adalah pohon pinus atau nama latinnya Pinus mercusi gitu ya. Ini sangat rimbun sekali. Ini kalau pagi dan kebetulan cuacanya cerah, ini matahari pagi akan menembus pohon-pohon pinus ini sehingga menimbulkan gradasi. Foto Anda atau video Anda akan lebih bagus ya. Atau kalau sore pas kabut juga akan memberikan nuansa yang syahdu seperti itu. Ini kebetulan juga cuaca kurang mendukung. Ini sudah mulai rintik-rintik hujan gerimis. Kalau teman-teman capek tidak perlu khawatir ya, atau kalau gerimis juga tidak perlu khawatir karena banyak gazebo-gazebo di pinggir treknya ya. Nih gazebonya juga cukup untuk kita berteduh apabila hujan. Ini sangat disayangkan ya teman-teman kalau membuang sampah-sampah plastik di tempat seperti ini ya. Ini jelas akan sulit terurai oleh alam ya, akan membutuhkan waktu yang lama sekali. Ini mungkin adik-adik yang belum mendapatkan edukasi yang cukup tentang sampah di hutan ya. Jadi kalau teman-teman
menonton video saya, sampah ya, sekali lagi sampah ini harus dikondisikan, dibuang di tempat yang sudah disediakan. Kalau perlu, kalau teman-teman naik ke gunung atau ke hutan seperti ini, itu bawa plastik kresek itu ya. Jadi untuk sementara nanti sampah itu kita masukkan ke plastik kresek yang kita bawa itu, baru nanti dibuang di tempat yang semestinya. Seperti itu ya. Jangan sampah dibuang di tempat yang bukan tempat sampah. Apalagi sampah plastik, kemudian tisu basah ya. Tisu basah itu termasuk tantangan ya, kalau kita di alam terbuka seperti ini. Kemudian juga kaleng-kaleng itu tidak boleh dibuang sembarangan. Ini area yang disediakan untuk konser mungkin seperti itu ya. Itu kita bisa duduk di sini sambil menikmati alunan musik atau persentase ya. Ini luar biasa ini view-nya. Hutannya juga sangat lebat. Ini sumbernya, narasumbernya di sini menghadap ke bangku-bangku penonton. Sementara backgroundnya juga hutan pinus yang sangat lebat. Ini listrik juga sudah tersedia ya, jadi jangan khawatir. Hanya mungkin untuk ngusumi peralatan yang akan dipakai yang agak repot ya. Cukup jauh dari loket ini. Yang kumpulan orang bebas. Iki dolongnya mereka takut istri. Ngece ya. Tapi ngano, iki yo berkorbane tenanan. Kayak anake bojone sih. Dikongkon-kongkonan. Nah, ini keasikan mereka ini bercengkerama di tengah hutan pinus yang sangat lebat. Ini karena kerasnya tawa mereka ini sampai burung-burung ketakutan, sehingga tidak ada burung yang berani mendekat ke sini. Ya burungnya sendiri-sendiri. Burungnya sendiri-sendiri katanya. Ini para juara. Jadi kalau suasana kondusif, sebenarnya di sini banyak jenis atau spesies burung yang masih ada di sini, lebih dari 7 ya. Ada perenjak, pelenret, derkuku juga termasuk, dominan tilang. Tapi ini burung-burung pada takut sama pasukan anti sambat. Mereka pada pergi. Masih dalam sangkar. Burungnya sendiri-sendiri. Yang bawa bekal boleh dibuka. Sebelum kita nanti ke Taman Dongkluruk. Rengginang. Oh boleh. Tapi itu gizinya tidak. Kalau untuk ke gunung kurang mendukung kalau rengginang itu. Tidak cocok antara asupan kalori yang ada dengan kita membawanya maksudnya. Taman Dongkluruk setahu saya free, hanya bayar parkir kalau ada yang jaga. Oke, siap. Nanti kalau belum capek kita bisa ke trek yang ke atas ya. Itu menyusuri pinggir hutan pinus, tapi treknya tanah. Kalau di sini kan treknya kan sudah dibuat berbatu dan dijamin udaranya sangat segar. Nanti ada lapangan bola juga, nanti besok bisa diulang dengan membawa bola. Kita 3-3. Ini sumbernya biasanya di sini. Kalau ada musik atau presentasi itu di sini. Sementara nanti audionya di sebelah sana. Itu di bangku-bangku sana. Dengan background hutan pinus yang sangat rimbun. Ini kita sedang membereskan administrasi. Satu orang 6.000 ya. Parkirnya berapa, Bos? Parkirnya 2.000. Tapi kalau pagi kadang-kadang yang jaga belum ada, itu kita bisa masuk dulu. Terus nanti kita bayarnya sesudah kita turun. Kalau sudah tiket masuk, ada asuransinya, tiket masuk, tiket masuknya sudah ya. Mana? Nah, Tiket masuk. jadi 6.000. Jadi ini masuk kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Konten kreatornya juga. Konten kreatornya juga masuk ini. 6.000. Apa mana? Ya, jadi kita tiketnya apa? pasukan anti sambat ini masuk secara legal. Ya.
Jadi seperti itu teman-teman, suasana hutan pinus Kalipasang, Taman Nasional Kalipasang. Nah, ini kelihatan. Nah, ini. Ya, tuh, tiketnya seperti itu. Mantap, Kita menuju ke mantap. Kita menuju ke Taman Dongkluro. Dongkluro. Setelah berjalan di hutan Kalipasang, hutan pinus Kalipasang, ini teman-teman berjalan di jalan di samping Taman Dongkluro, ya. Itu ada trek tanah naik sepanjang kurang lebih 1 km ini. Ini sudah selesai dan ternyata pasukan anti sambat ini belum ada yang sambat. Belum. Ini turun, Baru 15%. turun dengan semangat yang masih menyala-nyala ini. Nah, ini mereka memang setiap hari Rabu itu ada komunitas jalan sehat untuk menghindari sambat. Ini perjalanan turun kembali ke Taman Dongkluro.